belajar materi fisika bab 1, yaitu rangkaian arus searah. Apa yang dimaksud dengan rangkaian arus searah? Rangkaian arus searah atau direct current ini adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Pada bab 1 rangkaian arus searah atau direct current ini, kita akan belajar 6 bagian. Yang pertama, alat ukur listrik DC. Yang kedua, beda potensial dan arus listrik. Yang ketiga, hukum Ohm dan hambatan jenis. Yang keempat, rangkaian hambatan. Yang kelima, gaya gerak listrik. Dan yang keenam, hukum Kirchhoff. Kali ini kita hanya akan belajar bagian yang pertama sampai bagian yang ketiga. Yang pertama adalah alat ukur listrik DC. Alat ukur listrik yang akan kita pelajari kali ini ada dua, yaitu ampermeter dan voltmeter. Ampermeter adalah alat ukur kuat arus listrik dan pemasangannya secara seri pada rangkaian, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan voltmeter adalah alat ukur tegangan listrik dan dipasang secara paralel pada rangkaian, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Rumus menghitung nilai kuat arus listrik atau tegangan listrik pada alat ukur yaitu nilai yang diukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Seperti contoh gambar ampermeter berikut. Skala ukurnya adalah 10, skala maksimumnya adalah 40, dan nilai batas ukurnya adalah 5 ampere. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu beda potensial dan arus listrik. Termasuk yang pertama, beda potensial listrik. Agar pada suatu rangkaian mengalir arus listrik, maka ujung-ujung rangkaian harus diberi selisih atau beda potensial atau tegangan. Pada rangkaian DC yang berfungsi sebagai sumber tegangan adalah batu baterai atau aki. Jadi arus listrik bisa mengalir jika ada perbedaan potensial. Secara matematis, beda potensial dirumuskan dengan delta V sama dengan W per Q. Dengan delta V adalah beda potensial, satuannya volt, W adalah energi, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Sekarang kita akan membahas arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Secara matematis, dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, dengan I adalah arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya second. Jika terdapat N elektron yang mengalir, maka total muatan Q dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan N kali E. N itu adalah jumlah elektron dan E itu adalah nilai muatan elektron, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Bagian yang ketiga adalah hukum Ohm dan hambatan jenis. Yang A, hukum Ohm. Hukum ini dikemukakan oleh fisikawan Jerman bernama George Ohm. Bunyinya adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar pada suhu tetap. Secara matematis ditulis dengan I sama dengan V per R. Dengan V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. B. Hambatan jenis. Hambatan kawat penghantar sangat bergantung pada panjang kawat, luas penampang, dan jenis kawat. Secara matematis dirumuskan dengan R sama dengan Rho kali L per A. Dengan R adalah hambatan kawat, satuannya ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat, satuannya ohmmeter, A adalah luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat, dan L adalah panjang kawat, satuannya meter. Nah, kita sudah selesai membahas materinya. Sekarang mari kita membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama. Rangkaian sederhana dari hambatan R ditunjukkan seperti gambar berikut. Pada gambar ada voltmeter, ada ampermeter, dan ada hambatan R. Nilai hambatan R adalah. Sekarang mari kita membahasnya. Untuk mendapatkan nilai hambatan R, kita harus terlebih dahulu mengukur nilai tegangan V dan kuat arus listrik I menggunakan rumus pengukuran alat ukur listrik, yaitu nilai yang diukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Pada gambar visual tadi, voltmeternya menunjukkan angka di antara 2 dan 3, persis di tengah-tengahnya. Maka skala yang ditunjuk adalah 2,5. Skala maksimumnya adalah 5 dan batas ukurnya adalah 10. Maka V sama dengan 2,5 per 5 kali 10, sama dengan 5 volt. Untuk ampermeter,
Jarumnya menunjuk angka di antara 2 dan 3, persis di tengah-tengahnya juga. Maka skala yang ditunjuk ampere meter adalah 2,5, skala maksimumnya adalah 5, dan batas ukurnya adalah 5. Maka I sama dengan 2,5 per 5 kali 5, sama dengan 2,5 ampere. Sekarang kita mencari nilai hambatan R-nya. Dari rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka R sama dengan V per I. Maka R sama dengan 5 dibagi 2,5, sama dengan 2 ohm. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dalam waktu 2 menit, arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Tentukan A. muatan yang berpindah, B. jumlah elektron. Diketahui T sama dengan 2 menit. Kita ubah ke second jadi 120 second. I sama dengan 2 ampere. Yang ditanya adalah yang A, berapa besar muatan atau berapa nilai Q, dan yang B, berapa jumlah elektron atau berapa nilai N. Oke, kita akan membahas yang A. Untuk mencari nilai Q, kita bisa dapatkan dari rumus I sama dengan Q per T. Maka Q sama dengan I kali T. Jadi Q sama dengan 2 kali 120, sama dengan 240 kolom. Sekarang kita mencari nilai N atau jumlah elektron. Untuk mencari jumlah elektron, kita bisa dapatkan dari rumus Q sama dengan N kali E. Maka N sama dengan Q per E. N sama dengan Q-nya 240, dan E itu adalah nilai muatan elektron yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Maka sama dengan 240-nya kita ubah ke notasi ilmiah jadi 2,4 kali 10 pangkat 2 per 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. 2,4 dengan 1,6 itu bisa habis dibagi, kita bagi dengan 0,8, maka jadi 2,4 bagi 0,83, 1,6 bagi 0,82, maka jadi 3 kali 10 pangkat 2 per 2 kali 10 pangkat 19. Maka nilai N adalah 1,5 kali 10 pangkat 21 elektron. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang ketiga. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang L dan luas penampang A dan memiliki hambatan sebesar 120 ohm. Jika kawat dengan bahan yang sama memiliki panjang 2L dan luas penampang 3A, tentukan hambatan kawat kedua ini. Diketahui kawat pertama memiliki panjang L, luas penampang A, dan hambatan 120 ohm. Sedangkan kawat kedua memiliki panjang 2L, luas penampang 3A. Yang ditanya adalah berapa besar hambatan kawat kedua atau berapa nilai R2-nya. Di soal dikatakan bahwa kedua kawat memiliki bahan atau jenis yang sama, maka nilai hambat jenisnya sama, yaitu Rho1 sama dengan Rho2. Untuk mencari R2, kita akan menggunakan rumus R sama dengan Rho kali L per A. Kita pakai rumus perbandingan, jadi R2 per R1 sama dengan Rho2 dikali L2 per A2 dibagi dengan Rho1 kali L1 per A1. Karena Rho1 sama dengan Rho2, maka Rho1 dengan Rho2 bisa habis dibagi. Maka R2 per R1 sama dengan 2L per 3A dibagi dengan L per A. L per A-nya habis dibagi, maka R2 per 120 sama dengan 2 per 3. R2 sama dengan 2 per 3 kali 120, dan nilai R2-nya adalah 80 ohm. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.